Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Amin. Gimana hari ini kita mau membicarakan seputar manfaat sumber protein hewani ya. Nah, ini bagi pemirsa ada yang beranggapan bahwa sumber hewani itu apa sih kelebihannya ya. Baik, hari ini akan saya kupas. Jangan lupa ya, saya ahli gizi Rosihan akan selalu memberikan info-info terbaru bagi Anda, tapi jangan lupa like kalau ini bermanfaat, share ya, dan jangan lupa subscribe ya. Kalau memang Anda perlu info-info dari saya, subscribe akan membantu. Subscribe gratis loh ya, jadi subscribe itu gratis dan Anda tinggal pencet aja, dan jangan lupa tekan tombol lonceng ya, biar Anda tahu saat saya mengupload video yang baru. Oke, baik. Sebenarnya ada yang bilang makan tuh nggak usah sumber hewani ya, sumber makan hewani kan mahal gitu ya. Kemudian juga mengatakan hewani itu kan orang-orang yang beruang aja gitu ya. Buat apa, mending kita yang murah meriah dari nabati, misalnya makan tempe saja ya. Walaupun sebenarnya ini identik dengan sesuatu yang mengatakan bahwa makan tempe itu murah meriah, bukan begitu. Saya juga bukan mengatakan tempe itu tidak baik ya, tempe juga perlu kita konsumsi, tapi kita harus juga mengkonsumsi sumber hewani ya. Dari beberapa survei yang kita lihat, memang ya sumber hewani itu lebih mahal dibanding nabati. 1 kilo ikan ya, misalnya 1 kilo ikan patin ya, itu 25.000 ya. Nah itu kan apalagi kalau ikan-ikan yang tertentu ya, yang misalnya ikan sungai ya, ikan sungai misalnya patin, tapi patin sungai itu sudah di atas 50 ya, ada yang sampai 100.000, ada yang sampai 80 ya. Belum lagi kalau kita mengkonsumsi sumber daging misalnya ya, mahal ya. Nah kemudian ada juga sih sebenarnya sumber hewani itu yang murah ya, yang kita tidak jauh dari kita adalah telur ya. Telur kan murah ya, jadi tidak identik juga sebenarnya hewani itu dengan mahal. Ya kalau kita membayangkan kita mengkonsumsi daging setiap hari gitu ya, ya itu mahal memang. Tapi kan hewani tidak hanya daging ya, juga ada beberapa bahan makanan yang tidak dari daging, misalnya tadi telur atau ikan sungai ya, ikan-ikan yang kita dapat misalnya lagi mancing ya, dapat ikan pafuyu ya, atau haruan ya, gabus itu ya. Nah ini kan kandungan gizinya sangat baik ya. Nah sebenarnya apa sih kelebihan sumber hewani dibanding nabati? Ini saya hanya memberikan penjelasan. Kita juga butuh nabati, tapi kita juga jangan sampai tidak mengkonsumsi hewani ya. Kalau bisa hewani selalu ada kita konsumsi setiap kita makan ya, karena paling tidak ada 4 ya kehebatan dari sumber protein hewani. Mau tahu? Oke, tapi jangan lupa subscribe dulu ya video saya. Oke, baik. Kelebihan konsumsi hewani pertama adalah dia mengandung asam amino esensial. Nah, jadi protein itu adalah berupa ikatan-ikatan protein, ikatan-ikatan asam amino ya, yang dibutuhkan tubuh kita ya. Protein itu diambil dari kata proteus ya, utama gitu ya. Kalau tidak ada protein tidak mungkin ada kehidupan. Makanya dia dikatakan proteus, diambil dari bahasa Yunani ya. Oleh karena itu protein sangat dibutuhkan. Ada 20 jenis sementara ini ya. Kita nggak tahu perkembangan zaman lagi. Ada 20 jenis jenis protein ya. Seperti asam amino triptofan ya, arginin, lisin ya, kemudian valin ya, dan beberapa jenis yang lain. Jumlahnya itu ada 20 ya. Saya dulu diwajibkan hafal karena saya ahli gizi, harus hafal gitu ya. Terus dibagi lagi, ada yang esensial, ada yang non esensial, ada yang separuh esensial. Nah ternyata asam amino esensial itu hanya ada pada hewani. Apa sih asam amino esensial itu ya? Kelebihan yang pertama tadi mengandung asam amino esensial, karena tubuh tidak bisa membuat protein ini dari dalam tubuh kita tidak bisa membuat protein dalam tubuh kita. Dia harus ada dari luar. Jadi kalau kita memerlukan protein esensial, kita harus mendatangkannya dari luar ya. Nah oleh karena itu
sumber hewani adalah sebagai sumber protein yang lengkap. Ya, kita tidak bisa tidak mengkonsumsi protein karena tadi saya sudah bilang berbagai reaksi tubuh itu memerlukan protein. Apa saja fungsi dari protein itu? Pertumbuhan, ya, pembuatan enzim, ya, kekebalan, ya, pembentukan DNA, ya, gen, ya, antibodi, dan banyak lagi manfaat protein. Makanya dia dikatakan oleh orang Yunani dulu proteos, protein gitu ya, yang utama. Jadi sangat penting. Nah, oleh karena itu fungsi pertama dia adalah sebagai protein esensial. Esensial adalah sesuatu protein yang harus kita makan dari luar. Tubuh tidak bisa membuat, ya. Sebenarnya tubuh bisa membuat beberapa jenis protein, ya. Tapi untuk sumber yang esensial itu tidak bisa dibuat tubuh. Dia harus dapat dari luar. Nah, dengan mengkonsumsi sumber ikan tadi, ya, yang merupakan sumber protein esensial, maka kebutuhan protein tubuh kita akan tercukupi. Artinya apa? Kita harus mengkonsumsi sumber hewani, ya. Itu. Jadi sumber hewani wajib kita konsumsi, dan juga nabati. Tapi hewani kelebihan dia mengandung protein esensial. Satu, ya. Oke, yang kedua, apa kehebatan dari kehebatan dari sumber protein hewani? Yaitu bernilai biologis tinggi, ya, nilai biologis, ya. Jadi kandungannya itu luar biasa. Dia artinya apa? Kita mengkonsumsi protein ini, ya, dari hewani itu, semuanya diserap oleh tubuh, ya. Nilai biologisnya hampir 100%, ya. Bahkan ada yang 100%. Jadi makanan dari hewani, kita misalnya makan tahu misalnya, makan tahu 50 gram, makan telur 50 gram. Nah, telur itu diserap semua. Kalau tahu tadi tidak nyampe karena dia tidak bernilai biologis tinggi, ya. Artinya apa? Artinya sempurna, ya. Kalau kita makan daging misalnya 50 gram, semuanya kita konsumsi. Kita makan ikan 100 gram, 100 gramnya diserap oleh tubuh, ya. Tapi dari nabati, dari kacang-kacangan, ya, protein kacangan, itu tidak semuanya diserap, ya, karena nilainya tidak bernilai biologis tinggi. Nah, luar biasa, ya, pemirsa, ya. Artinya kita mengkonsumsi protein ini bisa diserap tubuh kita dengan sempurna, ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ya, ini yang penting. Ini dia mempunyai sumber protein hewani mempunyai sumber zat besi yang aktif, ya, beda dengan sumber nabati. Kalau nabati zat besinya belum aktif, lalu dia dimetabolisme tubuh dengan bantuan vitamin C, lalu menjadi aktif, ya. Nah, kalau dari hewani zat besinya aktif. Apa guna dari zat besi? Ya, mencegah anemia, ya, pembentukan sel darah merah. Nah, ini rahasianya bagi pemirsa semua yang anemia, ya. Ini terutama kaum perempuan, ya. Perempuan banyak terkena anemia, ya. Anemia sangat berbahaya bagi orang-orang yang hamil, ya. Kemudian mengalami sesuatu, misalnya orang anemia itu bisa menyebabkan anaknya lahir BBLR, stunting, ya, gizi buruk, ya. Kemudian ibunya bisa pendarahan, ya. Yang pendarahan nanti akan menyebabkan resiko yang macam-macam sampai meninggal dunia. Janin bisa meninggal juga. Begitu pentingnya sel darahnya dari zat besi ini. Nah, protein hewani adalah protein yang aktif, ya. Zat besinya F-nya F2, ya, enggak F3, enggak ferri. Jadi dia bentuk ferro, ya. Nah, kalau dari nabati itu ferri diubah jadi ferro, ya. Jadi dia baru aktif. Nah, kalau kita kurang mengkonsumsi buah, vitamin C dari buah-buahan dan sayur-sayuran, ya, akan susah nanti pembentukan zat besinya dari nabati. Nah, dari hewani tidak. Oleh karena itu sumber hewani, terutama saya pernah membaca jurnal orang yang mengkonsumsi telur setiap hari, anak sekolah itu sampai hari Jumat, misalnya Senin, Selasa, Rabu, dia akan terhindar dari anemia. Nah, para perempuan itu rawan terkena anemia. Kenapa? Karena ada tamu tak diundang setiap bulan, yaitu haid, ya. Haid itu menyebabkan darah banyak keluar, ya. Nah, perlu ada masukan darah lagi, ya, yang banyak, yaitu dari sumber hewani. Coba konsumsi telur, ya.
Telur sebenarnya tidak berbahaya bagi orang yang tidak bermasalah dengan kolesterol. Ya, ini kata kuncinya tidak. Sepanjang Anda tidak ada kenaikan kolesterol, telur masih aman. Dan di telur saya sudah bahas ya di video ini ya, khusus tentang telur. Ini bisa disimak. Ternyata telur juga mengandung zat anti kolesterol. Artinya di dalam terutama vitamin B-nya ya, dia akan mencegah peningkatan kadar kolesterol ya. Jadi dia kemudian lemak yang ada di dalam telur juga lemak tidak jenuh ya. Jenuhnya sedikit dibanding mentega. 1 sendok masih tinggi di mentega ya. Oleh karena itu orang banyak mengatakan telur itu tidak sebenarnya tidak masalah ya, sepanjang Anda masih normal. Kalau Anda tinggi memang Anda menghindari makanan ini. Nah itu yang kedua, kelebihan konsumsi protein adalah yang ketiga ya, mengandung zat besi aktif. Oke. Nah kemudian yang keempat apa ya? Oke, yang keempat kelebihan dari protein hewani ini adalah dia mengandung vitamin B12. Nah, nabati tidak ada B12-nya. Kacang-kacangan ya, jenis-jenis sumber protein dari nabati semua itu tidak ada vitamin B12-nya. Sedangkan hewani vitamin B12-nya ada. Vitamin B12 adalah berperan dalam pembentukan darah ya. Ya, termasuk mencegah kita kurang darah dan lain-lain, anemia dan lain-lainnya, karena dia sifatnya untuk memproduksi juga. Oleh karena itu kalau kita mengkonsumsi hewani, kita akan tercukupi asupan vitamin B12. Nabati tidak ada B12, hanya satu. Nah ini hanya satu ya pemirsa, B12 hanya ada satu di tempe ya, di tempe. Kenapa? Karena dia difermentasi oleh bakteri-bakteri yang menyebabkan keluarlah vitamin B12-nya. Nah B12-nya terbentuk karena ada bakteri. Jadi bagi Anda yang vegetarian ya, ini kan ada juga ya di Indonesia atau di dunia ini menganut paham vegetarian. Nah simak videonya di sini nanti ya, vegetarian. Bagi Anda yang vegetarian, Anda harus mengkonsumsi tempe setiap hari ya, agar tercukupi kebutuhan vitamin B12-nya ya. Oke, kemudian demikian yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih. Jangan lupa selalu konsumsi sumber protein hewani, karena sumber protein hewani itu adalah yang terbaik ya. Kita bisa mencari bahan-bahan yang murah ya, yang bisa yang bisa kita dapatkan tadi seperti telur ya, ikan dan lain-lain. Jadi sebenarnya kita tidak harus tidak mengkonsumsi hewani, karena dia mempunyai 4 kelebihan tadi ya, dan kita sangat butuh hewani karena tubuh kita memerlukan metabolisme tubuh ya. Oke, jangan lupa selalu ikuti ya, selalu like ya, subscribe Ahli Gizi Rosehan, biar saya akan selalu memberikan info-info yang baru ya. Karena dari Anda saya menjadi lebih bersemangat. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Salam Gizi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.